Alhamdulillah wa syukrulillah wa hadhihi min ni'amillahi tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan atas izin rahmat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama kita bisa menjalankan aktivitas subuh kali ini dari awal sampai akhir dalam keadaan aman dan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan pula kepada habibana wa nabiyana darul akhirah. Kemuliaan tempat yang sifatnya bukan ada di dunia tapi di akhirat. Maka kalimatnya adalah darul akhirah. Dar, tempat bersemayam. Akhirah, akhirat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita hidup di dunia pada hakikatnya adalah untuk mencari kemuliaan akhirat. Ini perintah Allah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah terkadang dengan carut-marut kehidupan, dengan segala macam kebutuhan dunia, materinya, dan lain sebagainya, kadang kita ini dilupakan bahwa seolah kita hidup ini untuk memenuhi kebutuhan dunia, bukan untuk memenuhi kebutuhan akhirah. Padahal jelas kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Jadi yang dicari itu akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini hidup bukan di alam yang tidak butuh usaha. Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala membagi dua hal dalam perkara alam ini. Ada alam takwin, ada alam tasyri. Maka perkara takwin adalah perkara akhirat, adalah perkara yang tidak ada campur tangannya dengan manusia. Tapi perkara tasyri adalah perkara-perkara yang di dalamnya harus ada campur tangan manusia. Maka kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat selanjutnya adalah 50%. Akhirnya di hari Minggu pagi, misal jam 5:30 atau jam 6 pagi, atau pada kan itu beda acara keluarga, kita kan mau berangkat rekreasi dan lain sebagainya, atau kan nanti rekreasinya jam 6. Iya tuh kan nanti mah takut macet di jalan, banyak pasar segala macam, nanti kalau ngantri seperti apa, ujian. Padahal kata Allah, wala tansa nasibaka minad. Allah hanya minta waktu kita sedikit, hanya 1 jam, mungkin 1 jam setengah. Tapi karena tadi zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa, karena kecintaan yang berlebihan kepada wanita, entah itu anak, entah itu istri, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada para sahabatnya, engkau mencintai sesuatu itu bukan karena zat manusianya, bukan karena fisiknya, tapi uhibbuka au uhibbuki fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan kepada para istrinya bahwa beliau tidak mencintai istrinya karena istrinya cantik, istrinya menarik bagi beliau, tapi uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, mencintainya karena Allah. Kenapa? Karena ketika satu waktu ada hal-hal yang bertentangan antara ketugasan beliau sebagai seorang kepala rumah tangga dengan ketugasan beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang pimpinan, maka yang akan didahulukan adalah wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah ingin hanya sekedar membahagiakan para istrinya saja. Maka uhibbuka fillah, aku mencintai kalian, uhibbukunna fillah, karena Allah. Tapi kan hari ini luar biasa, Insya Allah berat ya Pak ya, Bu ya, kalau masalah berbicara masalah itu, apalagi yang baru menikah dan lain sebagainya. Ini cukup luar biasa tantangannya.
Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai mukmin muslim akan bisa memahami kadar prioritas itu ketika kita kembali rujuk ila Quran, kembali kepada Al-Quran, mencintai Al-Quranul Karim. Dan kenapa demikian? Karena kita berharap skala prioritas tadi berubah. Ketika kita mencintai Al-Quran yang tadinya berbicara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat itu 50%, ini menjadi bahkan bisa 80%, 20%. 80 untuk darul akhirah, 20 untuk wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan berarti berbicara firman Allah Subhanahu wa taala ini kita harus menjadi orang yang sekuler, orang yang memisahkan antara agama dengan pekerjaan, agama dengan pendidikan, bukan. Tapi justru untuk menyatukan keyakinan kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kullu hayatuna ibadah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa setiap langkah yang kita lakukan ini untuk ibadah. Jadi pekerjaan kita untuk ibadah. Maksudnya adalah wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Bagaimana setiap pekerjaan kita bisa melahirkan hal-hal yang bersifat amal soleh. Contohnya disiplin kerja, kemudian berperilaku jujur kepada atasan ketika laporan, ya. Kemudian tidak korupsi, itu maksudnya. Artinya bukan buat dipisahkan, apalagi seolah tidak membutuhkan dunia, bukan. Tapi agar setiap perbuatan kita di dunia terintegrasi hanya untuk meraih akhirat, sehingga menjadi mukmin muslim yang takwa, yang jujur dalam setiap hal. Jamaah yang dimuliakan Allah, mencintai Al-Quran tentunya butuh pemahaman dari sisi apa itu Al-Quran, apa yang disebut dengan Al-Quran. Walaupun saya kira untuk apa yang dimaksud dengan Al-Quran, sebagian dari jamaah sekalian sudah ada yang memahami, sudah ada yang mengerti pengertiannya. Maka hari ini kita akan ulas kembali, kita akan coba ingatkan kembali bagi yang lupa. Al-Quran ini berasal dari kata bahasa Arab, artinya qara, berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Artinya sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan dari sisi bahasa saja, para ahli bahasa sudah memberikan pernyataan bahwa membaca sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Artinya cara kita untuk mencintai Al-Quran itu kan tidak mudah, apalagi dengan tantangan zaman hari ini, dengan tantangan di mana ingin membaca Al-Quran dengan ingin streaming YouTube. Kalau anak-anaknya yang perempuan ingin stream Draco, download iflik, kemudian cari kuota gratis, ya. Kemudian masuk kamar, kunci 12 episode satu hari, hari berikutnya episode ke-20 sampai episode ke-24, hari berikutnya ganti film yang lain. Ini sulit ketika Al-Quran itu tidak dibaca berulang-ulang. Jangankan tidak dibaca berulang-ulang, jangankan dibaca, yang dibaca berulang-ulang saja, terkadang kita yang sudah dibaca berulang-ulang, kadang kan ketika tidak memahami hukum sulit, antara izhar dengan ikhfa, antara mad tabi'i dengan mad jaiz dengan mad wajib. Jadi tidak cukup hanya dengan dibaca, tapi dibaca dengan tajwid, kemudian diulang-ulang. Kemudian lebih jauhnya nanti difahami secara sisi maknanya, ditadaburi, kemudian dihafalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu arti Al-Quran secara bahasa. Artinya secara bahasa saja dalam hal ini sudah diberikan wanti-wanti oleh para ulama ahlul Quran
Jadi untuk dibaca berulang-ulang. Selanjutnya secara istilah dalam kitab Ulumul Quran ini disampaikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu memang tidak bisa sekaligus. Harus sesuai dengan selaras dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan wahyu tidak sekaligus. Tidak 30 juz langsung. Kan kebayang jamaah sekalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu langsung 30 juz. Harus menjalankan melarang riba, harus melaksanakan perintah sholat, harus langsung berperang. Padahal kondisinya tidak ada sumber daya manusia untuk berperang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ini menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingin mencintai Al-Quran tidak bisa hanya dengan 1-2 hari, 3-4 hari, 1-2 minggu, 3-4 bulan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW saja untuk dalam sisi mendapatkan wahyu dan untuk menerjemahkan wahyu itu kepada para sahabatnya sehingga sampai khilafah fil ard pada zaman Amirul Mukminin Umar ibn Khattab itu cukup panjang waktunya. Artinya ketika disampaikan secara mutawatir, secara tertib, secara bertahap, kita pun memahami Al-Quran harus bertahap. Harus punya mujahadah, harus punya kesungguh-sungguhan. Terlepas dari seberapa banyak usia kita hidup di dunia atau seberapa kecil usia kita hidup di dunia, atau yang sudah masuk kepala 4, sudah masuk kepala 5, tidak menutup kemungkinan untuk bertahap ya, bermujahadah untuk hubbul Quran, untuk mencintai kepada Al-Quran. Karena memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tertib, bertahap. Maka bagaimana indahnya Rasulullah SAW ketika berbicara masalah perintah sholat untuk dari orang tua kepada anak. Ya. Perintahkanlah ya, anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat bisa sab'i sinin ketika usia 7 tahun. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Mungkin maksudnya adalah berikan pendidikan yang lebih keras ketika anak-anak kalian masuk usia 10 tahun tapi belum mau melaksanakan sholat. Artinya dalam perintah sholat saja ini cukup dan sangat bertahap. Dari anak yang usia 7 tahun masuk 10 tahun, kemudian apalagi nanti ketika dia sudah masuk usia balik, seperti apa penyikapan orang tua untuk menjaga sholat anak. Dan tentu masalahnya adalah jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini akan dipahami bagi mereka yang selalu ingin mencari solusi dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kita jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak sekalian yang punya anaknya susah untuk melaksanakan sholat atau sulit untuk mengaji, jangan dulu salahkan anak, tapi evaluasi dulu diri. Apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingin menegakkan sholat? Jangan sampai ada cerita, nak sholat waktu maghrib, nah ini udah ada nih, ayo sholat. Anaknya di, karena mau tidak mau ketika berbicara anak maka akan tergantung kepada bagaimana sikap orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang dimaksud dengan mutawatir. Artinya kita perlu untuk banyak sesuatu yang ingin kita benahi, tetapi yang utama adalah benahi dulu diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang cinta terhadap Al-Quran, yang senang ketika membaca Al-Quran itu, wah senang.
apalagi bacanya dengan tahsin tajwidnya, kemudian bisa dihafal, kan tentram. Jiwa itu akan tentram. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka selaras dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan apa sebenarnya fungsi dari Al-Quran ketika Al-Quran itu harus kita cintai. Di samping tadi penghantar-penghantar yang sudah disampaikan, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ila akhiril ayat. Artinya fungsi-fungsi Al-Qur'an ini dijelaskan dalam ayat ini adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelas bagi manusia, wal furqan, dan pemisah antara al-haq dan al-batil, antara yang halal dengan Rahmanir-Rahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang tadi disampaikan dalam sejarah ini menjadi asbabun nuzul sebenarnya, sebab-sebab turunnya ayat dari ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna. Kalimat inna itu, jamaah yang dimuliakan Allah, menurut ahli bahasa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat inna dalam Al-Qur'an, maka Allah memberikan i'tikad yang lebih. Sesungguhnya, innaka, sesungguhnya kamu, konteksnya dalam hal ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada kita. La tahdi man ahbabta, sesungguh tidak akan bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa? La tahdi man ahbabta, kepada orang-orang yang kita cintai. Suami tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada istri, begitupun sebaliknya. Sesoleh apapun suaminya, bahkan sampai tingkatan ustaz, kiai, ajengan dan lain sebagainya, ulama yang sudah tersohor di banyak tempat, banyak daerah, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk. La tahdi man ahbab, kepada orang yang kalian cintai, yang kalian sayangi. Kepada anak-anak kita nggak bisa. Maka keimanan bukan untuk diwariskan, tetapi keimanan ini untuk dipertahankan, dijaga, dikembangkan potensinya untuk diri kita, kemudian bisa memberikan cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana definisi iman, iqrar innal iman, ya, bahwa iman adalah meyakini dalam hati, tasdiq bil qalbi, wa iqrar bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan untuk diamalkan. Itulah definisi iman. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada ayat yang tadi sempat kita kaji, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha, nah ini Allah memberikan kalimat selanjutnya, walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha, yang bisa memberikan petunjuk. Jadi hidayah ini adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jamaah yang dimuliakan Allah bisa saja perantaranya melalui lisan kita, melalui kajian hari ini, melalui peristiwa-peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, bisa saja. Tapi itu bukan menjadi hak otoritas kita untuk memberikan hidayah.
Karena sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan, innallaha ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'ati. Jadi yang membolak-balikkan hati manusia, yuqallibal qulub, jiwa manusia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat, wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah mengucapkan akhir kalimat dalam ayat ini dengan kalimat sumpah. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Kemudian setelah kalimat sumpah itu ada kalimat a'lam. A'lam itu jamaah yang dimuliakan Allah dalam kaidah bahasa diartikan dengan isim tafdil. Isim tafdil itu dalam bahasa Indonesia memberikan arti lebih. Jadi lebih mengetahui. Artinya kita jangan ingin mengetahui lebih daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu a'lam. Wallahu a'lamu. Terhadap siapa? Bil muhtadin. Terhadap orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang terdekat. Tapi karena dia sadar dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, wasilah kita untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala beda-beda. Ada yang diuji dulu dengan kepergian orang tuanya baru sadar. Ada yang diuji dulu dengan sakratul mautnya. Ini ada di daerah Ciparai sana, ya. Dia sudah overdosis, sudah mau meninggal, ya. Kemudian dia mengucapkan, masih ingat dulu pernah diajarkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ulang-ulang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunda kematiannya. Kemudian dia sadar, akhirnya menjadi pengurus makam di daerah Ciparai sana. Jadi orang yang kalau di makam, tempat pemakaman umum itu ada pengurusnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu beliau. Jadi memang ketika ditanya kenapa memilih untuk jadi pengurus makam, ya agar selalu ingat akan kematian. Jadi takut untuk berubah kepada dirinya yang dulu lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia itu banyak. Maka bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, yang sudah diberikan kemudahan, jalan yang tidak sulit untuk memahami Shirathul Mustaqim sudah ada dalam siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesannya adalah jangan sekali-kali menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan bagi kita. Bahkan ketika berbicara wabah hari ini, berbicara kondisi pandemi hari ini, sebenarnya bisa kita petakan, bisa kita bagikan bagi orang-orang yang sebenarnya ini adalah azab, yang sebenarnya ini adalah nakala, peringatan, dan yang sebenarnya ini adalah ujian kesabaran. Dan kita berharap jamaah yang dimuliakan Allah, kondisi situasi hari ini kita sebagai hamba-hamba Allah yang diuji kesabarannya, bukan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang dikhawatirkan ma'azab, kita mendapatkan peringatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena perilaku-perilaku buruk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka inilah fungsi pertama dari apa yang disebut dengan hudan, dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka apa nilai dari mendapatkan petunjuk? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ketika sudah mendapatkan petunjuk, kita mau apa? Tentu ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya setelah kita mendapatkan petunjuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah berikutnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib menyampaikan nilai penting takwa. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Sang Pencipta. Wal amalu bitanzil, melaksanakan perintah yang selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya apa? Al-Quran. Waridho bil qalil, ridho akan pemberian yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahim, dan bersiap-siap untuk menghadapi hari esok. Maksudnya adalah hari kematian ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka cinta terhadap Al-Quran ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa mudah, juga bukan sesuatu yang juga tidak harus dilakukan. Artinya sulit, tetapi kita dituntut untuk bisa mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena selaras dengan firman Allah tadi, dengan sabda Rasulullah. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia kecuali kitabullah wa sunnatu Rasul. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir kita ingin coba melihat bagaimana hari ini tantangan bagi orang tua kepada anak-anaknya yang sulit diajarkan Al-Quran. Hari ini kita untuk generasi, misalnya generasi 90 ke bawah, atau orang kita sebagai para orang tua, dulu ketika tidak bisa, seorang orang tua, ayah ibunya rumahnya besar, kemudian sisi materi sangat tercukupi, tapi anaknya menangis di rumah, anaknya menangis. Ditanya oleh ayahnya, oleh ibunya, "Nak, kenapa engkau menangis?" Jawabannya, "Aku bersedih ketika rumah ini seperti kuburan." Orang tuanya kaget, "Apa yang seperti kuburan? Rumah ini megah, besar, ya, kita cukup materi. Apa yang seperti kuburan? Rumah ini kosong dari bacaan-bacaan Al-Quran." Jadi jangan wala taj'alu buyutakum maqbarah. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mana ada hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, orang sengaja datang baca Yasin tiap malam Jumat di kuburan. Kan tidak, kecuali mungkin yang mau takziah, yang mau ziarah. Nah, yang mau ziarah itu pun tidak satu minggu satu kali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berharap atas izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang cinta terhadap Al-Quran, yang selalu mengamalkan Al-Quran, yang juga selalu menjadikan darul akhirah sebagai prioritas utama dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir mari bersama-sama kita tundukkan segenap hati dan jiwa kita untuk berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kebenaran yang bisa diambil itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi sebagai seorang manusia yang tidak luput dalam penyampaiannya dari sebuah kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami menghaturkan jazakumullah khairan atas paparan yang diberikan oleh Ustaz. Mungkin sambil mencicipi hidangan, ya, ada hal yang ingin ditanyakan. Barangkali Ustaz minta waktunya 5 menit saja. Mungkin ada penasaran dari jamaah. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada Ustaz? Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi jelas dan tentunya menjadikan bekal bagi kita semua tentang mencintai Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita mencintai Al-Quran dan tujuannya tadi disampaikan begitu jelasnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kehidupan kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Akhir kalam, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala kehadirannya. Begitu juga dengan segala dukungan dari jamaah sekalian, tanpa disebutkan satu persatu, semua jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.